lagi YouTuber ibu dan anak yang berkece pada epoch sejak saya. Asik. Hai guys, apa kabar semuanya? So, hari ini gue mau sedikit kasih info dulu. Ini baju yang gue pakai lockdown dan gue sedikit agak make up gitu ya, biar hari ini ceria ya. Udah hampir 1 bulan lebih ya kita di rumah aja, tapi kita berdoa sama-sama dan mendukung program pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan bangsa kita ya daripada virus corona gitu ya. Jadi kita membantu stay di rumah untuk membantu memutuskan penyebaran virus corona untuk lebih lagi. So ini aku mau bantu ada konveksi di teman aku punya gitu ya, bukan teman aku punya. Jadi ini baju diinisiatifkan oleh teman aku sehingga mereka bisa membantu para UKM kecil yang memproduksi baju ini sehingga mereka bisa survive untuk menghadapi masa musibah kayak gini ya. Ini menyerang gitu kan ya, maksudnya mempengaruhi pengusaha kecil, gede, menengah dan segala macam dan karyawan-karyawan mereka gitu ya. Jadi ini baju tulisannya lockdown seperti ini gitu ya. Lockdown gitu ya. Lucu banget ya. Kalau kalian mau beli nanti aku tag dengan Mas Rudi. Nanti tag bisa tanya mereka langsung di Instagramnya ukurannya dan harganya. Ini harganya 100.000 gitu ya. Dan untuk setiap pembelian baju ini lockdown, dan ini ada lagi baju kayak hashtag di rumah aja. Ini pure untuk membantu para UKM tersebut untuk struggle, untuk mereka bisa buat makan, bisa buat hidup mereka ya di tengah masa-masa kritis kayak sekarang ini gitu ya. Ini nggak ada gue ngambil untung satu perak sekalipun gitu ya. Benar-benar ini gue juga nggak di endorse. Ini pure hanya bagian daripada kemanusiaan aja, kita membantu untuk teman-teman lain yang benar-benar lagi survive buat bisa makan gitu ya, karena mereka bener sama sekali nggak ada pemasukan. Oke, nanti bisa hubungin Mas Rudi, ada nomor dan IG-nya nanti aku tagin di layar ya, bisa hubungin ke dia untuk pesan baju ini, ataupun ada yang ready tapi ukurannya nggak semuanya ada, kalian bisa hubungin ke dia ukurannya ada atau enggak, atau kalian mau request ukuran yang lebih besar bisa request ke dia. Oke? Sekarang kita lanjut aja, aku akan bahas tentang air purifier dan diffuser atau humidifier gitu ya. Di saat-saat sekarang ini, kalau kalian ke mall maupun online gitu kan ya, pembelian air purifier tuh sekarang meningkat tajam gitu ya, bahkan nyari juga sekarang susah karena mereka berbondong-bondong pengen supaya udaranya itu bersih. Dan juga diffuser juga rame dibicarakan. Sebenarnya udah lama dibicarakan, tapi karena adanya virus ini, nah banyak banget ibu-ibu yang memaksimalkan apa yang mereka bisa untuk meredus kemungkinan terkenanya virus, kuman, sakit penyakit dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke diffuser. Ini salah satu diffuser yang gue punya. Ini gue beli di Miniso. Ini diffuser yang bisa diteteskan dengan oil. Jadi diffuser atau humidifier itu apa sih? Kita langsung dulu ya ke kegunaannya. Jadi humidifier atau diffuser ini gunanya untuk melembabkan ruangan gitu. Dia tidak membuat udara dingin, kayak kamar kerja jadi dingin. Enggak, itu gunanya AC ya, beda. Ini diffuser, jadi diffuser dimasukin ada air, nanti ada uapnya itu keluar, jadi dia melembabkan udara. Kalau teman-teman pakai kipas, apalagi kalau pakai AC, udaranya itu bisa kering. Jadi ketika bangun kadang hidung kering atau hidung tersumbat atau kadang gatel. Nah, itu salah satunya karena udaranya itu terlalu kering, nggak lembab gitu ya. Jadi bisa pakai ini supaya tingkat kelembapan di ruangan kita itu tetap terjaga. Jadi nggak kering banget dan nggak yang basah. Jadi kalau teman-teman banyak yang bangun pagi itu kadang hidungnya gatel. Kalau kayak gue nih ya, gue juga sebenarnya nggak punya alergi, tapi makin kesini kalau gue bangun pagi tuh gue paling sensitif sama hidung. Gue bisa kayak hidung gue gatel gitu ya. Itu bisa salah satu ciri-ciri daripada alergi gitu, atau udaranya terlalu kering gitu. Jadi kitanya bawaannya kayak ngucek-ngucek hidung mulu, jadi kayak gatel. Sebenarnya disadari atau nggak disadari, mungkin gue ada bakat untuk ke situ, untuk ke alergi gitu ya. Nah, salah satunya penggunaan humidifier atau diffuser ini bisa mengurangi resiko daripada pencetus alergen itu gitu ya. Ini salah satunya gue punya dari Miniso. Gue punya 3 diffuser atau humidifier. Ini satu dari Miniso. Ini harganya 199.000. Sebenarnya ada yang 79.000 apa 99.000, gue lupa. Tapi itu hanya mengeluarkan udara uap air aja ya, tanpa bisa dimasukkan oleh essential oil. Nah, ini bisa dimasukin essential oil dan airnya ini kosong kebetulan ya. Ini udah nggak gue pakai karena gue punya 3.
ini dimasukin air gitu ya hingga batas tertentu. Kemudian bisa dimasukin essential oil. Bukan, kalau gue makanya bukan aromaterapi. Aromaterapi maksud gue pewangi ruangan ya. Ada yang wanginya lavender, ada yang wanginya apel, ada yang wanginya wangi-wangian bunga-bungaan. Tapi gue menggunakan essential oil yang pure essential oil dan therapeutic grade gitu ya. Ini gue pakai ada yang living atau ada Bonels gitu kan yang gue punya. Itu benar-benar yang gue pakai memang benefitnya bagus buat kesehatan dan support kesehatan kita menurut gue ya, sepengalaman gue gitu ya. Misalnya di saat-saat kayak sekarang kan marak banget masalah virus gitu, gue bisa menggunakan essential oil yang gunanya memang untuk membersihkan ruangan gitu, membersihkan udara, bukan membersihkan ruangan. Itu mah kayak gue nggak, itu mah emaknya yang beres-beres ya. Kalau membersihkan udara tuh kayak misalnya gue kasih essential oil lemon itu kan kandungannya buat bisa membunuh kuman, virus, menjernihkan udara. Nah jadi uap yang keluar dari sini tuh misalnya nanti uapnya ngebuh, dia kan ke udara, jadi dia tuh memenuhi ruangan kan sifatnya. Nah itu bisa membantu untuk menjernihkan ruangan, bisa lebih fresh. Dan kalau kita hirup gitu, kalau kita hirup itu kita bisa menambah kayak konsentrasi, lebih fokus gitu. Banyak banget kegunaannya tergantung apa yang kalian pakai. Nah salah satu juga misalnya peppermint. Ini bagus buat kayak pernapasan, kalau misalnya untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk pusing, untuk mual, segala macam kegunaannya itu beraneka ragam. Jadi bisa kalian diffuse juga. Apalagi kalau kayak Kela itu setiap hari kalau dia tidur itu pasti gue diffuse berbagai macam essential oil tergantung mood gue aja pengennya lagi mau kemana, atau ketika dia mungkin lagi kurang sehat atau apa, gue sesuaikan dengan essential oil fungsinya buat apa. Oke? Jadi banyak diffuser atau humidifier yang dijual di online maupun di toko-toko yang harganya murah. Mostly itu nggak bisa digunakan dengan essential oil gitu. Jadi pure hanya kasih air aja biar dia melembabkan tanpa bisa dicampur dengan aromaterapi, essential oil atau apapun itu gitu ya. Nah kalau aku memang pilihnya yang bisa dicampur, yang bisa digunakan dengan menggunakan essential oil. Jadi berbeda. Nah bedanya sama yang kalau kita punya essential oil yang dibakar itu nggak melembabkan, itu hanya kasih wangi aja ke kita tapi nggak ada efeknya di gue. Jadi gue lebih pilih yang diffuser begini atau humidifier kayak gini, jadi ada efeknya melembabkan udara. Dan juga kalau kalian menggunakan essential oil yang memang pure essential oil yang therapeutic grade itu bisa dapat benefit lagi sesuai dengan kegunaan essential oil tersebut ya. Dan harganya beragam. Untuk ini yang Miniso harganya 199.000. Ini aku beli di Miniso. Kemudian aku punya yang living harganya 600 sampai 800.000. Kemudian juga ada yang Bonels, itu kalau nggak salah harganya ada yang dari start 300 ribuan something ke atas, tergantung fitur-fiturnya. Kalau yang ini fiturnya cuma on off aja, tapi beberapa yang tadi aku sebutin ada yang bisa diatur kayak semburannya tuh kayak biasa soft gitu ya, semburan uapnya ada yang soft, ada yang medium, ada yang kenceng, kemudian ada yang 4 jam sekali mati, terus ada yang lampu. Kalau ini nggak ada lampunya ya, tapi ada dua yang punya aku lainnya ada lampunya, jadi bisa digunakan juga sebagai kayak lampu tidur gitu ya, jadi enak. Ada juga ada mengeluarkan suara segala macam tuh, ada jenis-jenisnya memang. That's why ada yang kenapa mahal, memang mereka ada fitur-fiturnya lagi gitu. Oke, kemudian sampai situ ngerti ya kayak gue ngajar. Jadi intinya kalau diffuser atau humidifier itu sebenarnya sama gitu, cuman dua kosakata berbeda aja, ngediffuse, diffuser and humidifier. Humid kan kayak lembab, jadi humidifier and diffuser adalah hal yang sama, benda yang sama, gunanya juga sama untuk melembabkan ruangan. Supaya apa? Supaya udaranya itu tetap jernih, bersih, nggak terlalu kering, nggak terlalu lembab gitu ya, dan bagus buat kita gitu. Kemudian karena kalau misalnya udaranya sangat lembab juga nggak bagus gitu ya. Lo tahu kalau udara lembab aja jamur muncul kan, berarti nggak sehat gitu ya. Kalau udaranya kering juga nggak bagus buat kita, tenggorokan biasanya suka sakit dan hidung juga cepat kering gitu. Kita masuk ke air purifier. Apa sih air purifier? Air itu udara, purifier itu purifier, menjernihkan gitu. Jadi penjernih udara gitu. Dan fiturnya di berbagai macam air purifier ini beragam. Dan yang kalian harus cermati bahasa gue, yang kalian harus ketahui dulu ketika kalian beli air purifier, ini kegunaannya kalian mau taruh di mana? Di ruang tamu kah, di kamar kah? Karena biasanya kalau air purifier tuh ada jangkauannya, bisa mencakup berapa besar.
Untuk yang kecil biasanya misalnya bisa cuman mencakup 8 meter persegi. Untuk yang besar kayak punyaku satu lagi itu bisa mencakup sampai 36 meter persegi. That's why gue taruh di ruang tamu, dan karena memang apartemen gue keseluruhan ini luasnya cuma 36 meter persegi, jadi gue taruh di ruang tamu gitu ya. Dan fitur-fitur dari air purifier sendiri itu beragam. Ada yang bisa anti nyamuk, dan ada di berbagai macam air purifier lainnya yang mereka fungsinya dua, bisa melembabkan dan bisa menjernihkan gitu. Kalau yang punya aku, yang gue punya ada dua, ini dua-duanya pure air purifier karena gue udah punya air humidifier atau diffuser secara terpisah gitu. Jadi gue nggak beli yang satu item untuk jadi dua kegunaan gitu ya, karena harganya pasti lebih mahal. Nah ini salah satu yang gue punya, ini merek Dux. Ini harganya Dux atau Dux gue nggak ngerti. Ini tapi brand Belanda kalau gue nggak salah ya. Ini gue beli di ITC Cempaka Mas gitu, apa Kuningan. Harga 950.000. Kalian juga bisa beli online gitu ya. Ini udah gue beli ketika Kela lahir, jadi udah 2 tahun lalu. Ini bukannya kayak gini gitu ya. Nah di bagian sini kalian bisa tetesin kayak minyak kayu putih atau sejenisnya. Jadi ruangan tuh wanginya kayak wangi-wangi minyak kayu putih, tapi dia tidak mengeluarkan uap ya. Ini bukan humidifier dan ini bukan diffuser gitu ya. Ini pure purifier untuk menjernihkan udara. Jadi di sini ada lampunya warna biru nyala, dan dia itu kayak menyaring segala macam partikel-partikel kecil yang kasat mata, yang penyebab pencetus alergi gitu ya, dan virus dan kuman segala macam bisa disaring di sini gitu. Ini listriknya gampang banget, kayak pakai kabel USB gitu, terus tinggal on off gitu aja, nggak ada fitur yang aneh-aneh sih di sini. Dan kalau misalnya memilih air purifier, pilih yang wattnya kecil. Kalau yang kayak si Dux ini kalau nggak salah wattnya 1 atau 3 gitu. Jadi memang selalu standby hampir 24 jam. Nah kemudian yang gue punya satu lagi merek Sharp, itu dia bisa mengcover 36 apa 60 meter, gue lupa banget. Tapi yang jelas gue beli itu karena dia bisa bisa mengcover 36 meter persegi seluas dengan apartemen gue. That's why gue pakai itu sekarang di ruang tamu gue. Dan fiturnya dia beragam, dia ada lampunya, indikatornya gitu. Ketika memang udaranya kurang bersih gitu, warnanya berubah, bukan warna hijau. Kalau warnanya hijau gitu ya, dia berarti bersih gitu, udaranya bagus. Tapi kalau misalnya dia berubah merah atau orange, berarti tandanya dia kayak sedang menyaring atau menjernihkan udara itu. Terus air purifier yang gue punya itu dia bisa membuang bau. Misalnya kayak karena apartemen gue kecil juga gitu ya, kalau gue masak terus kayak misalnya bau, gue bisa nyalain jadi baunya tuh lama-lama hilang gitu. Itu gue beli juga karena gue tahu dia bisa menghilangkan bau-bau tersebut. Terus air purifier yang gue punya juga dia anti nyamuk, jadi memang ada fiturnya, dia bisa, gue nggak ngerti ya gimana cara dia bekerja, tapi intinya buat menjauhkan nyamuk dan supaya anti nyamuk itu deh. Dia nggak nangkep nyamuk, tapi kayak gue nggak ngerti ada lampu birunya gitu sehingga pokoknya nyamuk nggak datang ke sini. Jadi gue cuma mau ngasih tahu perbedaan humidifier, diffuser sama air purifier gitu. Jadi kalau humidifier atau diffuser ini untuk melembabkan udara, sedangkan kalau purifier ini untuk menjernihkan udara gitu ya. Kegunaannya sebenarnya berbeda, tapi ini merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan udara yang jernih, yang bersih, yang bagus, yang enak gitu. Gunanya ini supaya udara lembab, bagus juga buat kita. Sedangkan purifier sendiri tidak melembabkan udara, tapi dia menyaring segala alergen yang kasat mata kayak kuman-kuman, virus-virus itu hampir ada macam-macamnya gitu yang bisa dia saring gitu ya. Jadi udaranya tetap bersih, sedangkan yang ini udara tetap kelembapannya tetap terjaga. Dan kalau misalnya yang si diffuser ini lo masukkan essential oil yang kegunaannya bisa tadi kayak membunuh kuman, terus bisa untuk pernafasan yang lebih bagus gitu, buat paru-paru, buat nyerdengkan paru-paru, terus untuk konsentrasi, untuk bikin relax. Ini gunanya bisa lebih nampol lagi gitu. Jadi menurut gue that's why gue punya si diffuser atau humidifier dan juga purifier, karena guna aja sih buat gue gitu. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, berarti kalau gue punya humidifier dan purifier, gue bebas dari kuman, virus, bakteri, segala penyakit dong gitu ya. Karena gue pribadi gitu ya, beli si purifier dan humidifier ketika anak gue lahir adalah seumur-umur gue gak punya cuy kayak gitu. Jadi ketika gue punya anak barulah gue punya gitu ya.
Kela gue Ruo tetap yang namanya sakit flu mah ada gitu ya, nggak 1000% optimal kayak gitunya, tapi menurut gue kelihatan gitu ya, kalau misalnya gue lihat dari purifier gue saringannya kok banyak debunya, dari filternya banyak debunya, berarti kan maksud gue tanpa si purifier itu berarti udara yang gue hirup tuh banyak debunya gitu. Dengan udah diminimalisir aja gue masih kadang sakit batuk pilek gitu. Jadi menurut gue sih itu guna banget sih, dan mungkin aja gue tertular flu itu dari luar bukan dari rumah. Tapi so far di rumah gue ini gue cukup nyaman dengan penggunaan diffuser, karena gue selalu gunakan diffuser semau tidur, dan purifier itu selalu nyala 24 jam. Gitu guys yang bisa gue infokan ke kalian. Kalau kalian tanya ke gue yang harus dibeli yang mana, balik lagi ke budget ya, karena gue mama, balik lagi ke budget. Menurut gue kalau memang budgetnya sekarang adanya buat diffuser, karena diffuser harganya lebih terjangkau dan lebih banyak ragamnya gitu ya, kalian bisa beli yang diffuser dulu, karena ada yang murah juga dari 100 ribuan itu banyak gitu ya. Sedangkan kalau untuk purifier harganya setahu gue 1 jutaan ke atas untuk sekamar lah. Jadi gue awalnya beli yang 950 ribu karena buat di kamar aja, tapi semakin kesini gue beli yang kapasitasnya lebih gede, jadi nggak 2 kali kerja. That's why gue cuma nyalain satu yang di ruang tamu aja gitu ya. So guys, kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang diffuser, humidifier, dan juga purifier, komen di bawah. Kalian gunakan purifier atau humidifier iya atau enggak? Kalaupun iya, apa mereknya? Terus penggunaan essential oil iya atau enggak? Komen di bawah ya kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa klik like, komen di bawah, share, and subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.